Beb, bajunya agak diturunin dong, gini. Akhirnya bocor, nipple aku waktu itu sempet kelihatan, walaupun aku sebenarnya nggak sadar. Enggak. Kenapa nggak follow? Nggak follow karena buat aku itu lebih banyak mudaratnya ya. Walaupun aku image-nya seksi, tapi orang nggak tahu, cuman nilai aku dari luarnya aja. Tapi sebenarnya aku orangnya religius banget. Jadi nonton TV yang gosip-gosip juga nggak pernah, dan kebetulan aku juga nggak suka nonton TV, apalagi follow yang akun-akun yang nyinyir itu aku nggak pernah mau, karena kalau aku sendiri yang digosipin di situ kayaknya nggak enak gitu lah, jadi lebih baik jangan deh. Akhir-akhir ini ada masuk ya? gitu, cuman nggak pernah mau tahu juga, sama aku diacuhin aja. Fans biasanya ngasih tahu, Mbak ada di akun ini nih gitu kan. Tapi sempet juga sih penasaran, tapi ternyata akunnya di lock. Aku bilang alhamdulillah nih di lock, jadi aku nggak batin gitu, nggak sakit hati baca komentar mereka. Lebih baik jangan dibuka, jangan dibaca. Sering Ya? banyak ya di internet. Jadi isinya emang headline-nya itu emang foto-foto aku nih, baby telanjang. Pas dibuka nggak ada apa-apa, ternyata cuma bisnis online mereka, semacam poker atau bisnis yang lain misalkan gitu. Jadi cuma emang menggunakan nama aku aja. Banyak ya gitu, misalkan baby foto tanpa menggunakan pakaian dalam, banyak, terus dibuka nggak ada kayak gitu ya. Cuek-cuek aja sih, karena apa ya, susah mau ngehapusnya gimana, karena itu udah banyak banget dari dulu ya. Waktu pertama kali awal jadi model aja udah tahun berapa, udah 400 vlog, sekarang udah tak terhingga, jadi udah biarin aja deh, asal kita jangan dilihat aja. Kalau dilihat kita stres, karena kan yang beritanya emang aneh-aneh, saya orang-orang iseng kayak gitu. Karena mungkin akibat dari kerjaan aku ya, resiko dari kerjaan. Dulu kan emang awalnya hobi foto, terus kenapa sih nggak ditekunin aja, kan dari foto bisa menghasilkan uang. Terus akhirnya begitu lulus SMA aku terjun di dunia foto. Mungkin banyak oknum fotografer yang nyebarin foto itu hingga masuk ke internet. Tapi kalau dulu kan aku juga punya Facebook, punya Twitter. Kalau misalkan aku nge-share foto di Facebook atau fotografernya sendiri nge-share di Facebook, itu otomatis akan masuk ke internet. Tapi yang paling fatal, tahun 2008 aku pernah foto untuk produk mobil di Jakarta, waktu itu di sebuah mall. Itu yang paling fatal, karena waktu itu maaf aku nggak pakai short pants, dan terus fotonya di atas panggung, yang motoin ternyata di bawah-bawah, jadi banyak bocor, jadi pakaian dalamku kelihatan kemana-mana. Dan waktu itu aku memakai baju yang minim juga, yang seksi, jadi beraku juga bocor, kelihatan kemana-mana. Jadi pas pose-pose udah hancur deh, banyak yang bocor. Dari situ udah mulai banyak di internet. Jadi baby titik-titik disebutin nama merek mobilnya, di situ mulai booming tuh, banyak banget foto-foto keluar di situ. Tapi aku nggak tahu, karena kan aku sebenarnya aslinya gaptek, nggak gap teknologi, nggak ngerti yang internet apa sih, Google apa sih, YouTube apa sih, nggak ngerti sama sekali. Cuman mulai kesini mulai ngerti, karena teman ada yang tahu, Beb foto kamu tuh banyak banget tuh di internet. Masa sih internet tuh di mana sih carinya gitu kan, emang bener-bener bego banget gitu. Iya kamu buka aja tuh tulisan Google tuh, buka kata gitu. Dulu kan Facebook juga dibikinin sama temen kan, Twitter juga dibikinin. Pas buka, astaga banyak banget ternyata. Terus awal-awal sih emang ngebatin juga, karena kan judul-judulnya aneh-aneh gitu kan, nggak terima gitu, sakit hati. Kok orang ngomongnya jahat banget sih, ini nggak sesuai sama yang iya. Terus akhirnya, tapi lama-lama capek juga, udahlah udah biarin aja deh. Sekarang nggak pernah mau buka Google, nggak pernah mau buka YouTube kayak gitu, nggak pernah. Karena kan memang judulnya aneh-aneh, tidak sesuai dengan fakta. Tapi kadang orang-orang sebelnya pada percaya.
oh baby ternyata begini ya, begini, ternyata rumahnya di sini ya, ternyata baby tuh demen banget nonton begini, paling jelek-jelek aja lah, padahal nggak sesuai. Kalau zaman waktu masih remaja, waktu masih kuliah gitu kan, aku emang suka foto seksi, foto bikini, lingerie gitu. Tapi karena saking pengennya kerja, maksudnya saking pengennya jadi model, yaudah foto apa aja mau deh, yang penting bukan foto telanjang gitu kan. Terus juga waktu itu kan emang benar-benar ngeblank, ini jalurnya kemana sih pengen jadi model, bingung gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu. Masih usianya juga masih remaja. Masih 17 kan. Terus aku ke Jakarta sendiri, casting sana sini, casting iklan segala macam. Jadi dulu awalnya nggak masuk majalah dewasa dulu awalnya casting iklan dulu. Tapi kan aku pengennya nggak cuma main di iklan aja. Dulu dari tahun 2000 udah sering ngebintangin beberapa iklan di TV sama iklan print ad gitu kan, media cetak. Pengen juga nih jadi model majalah, gimana caranya gitu kan, cari-cari info sampai ngirim-ngirimin foto ke kantor majalah, terus masuk gitu kan, akhirnya jadi cover majalah tuh tahun 2002. Terus sempat ditipu-tipu juga sama oknum-oknum fotografer kan, Beb bajunya agak diturunin dong, gini, akhirnya bocor, nipple aku waktu itu sempet kelihatan, walaupun aku sebenarnya nggak sadar turun ternyata bocor dan mereka nggak ngasih tahu kalau kelihatan. Akhirnya foto itu kesebar tuh waktu tahun 2000-an kalau nggak salah, sampai tahun 2010 masih foto seksi. Nah karena masih remaja, masih yang ABG yang labil gitu. Pas udah 2010 kesini udah mulai dewasa, udah mulai berumur, disitu mulai berpikir kayaknya aku salah jalan gitu kan. Tapi untungnya aku teman bisa pilih-pilih mana teman yang baik atau yang enggak gitu. Jadi enggak terlibat ke hal-hal yang seperti narkoba gitu kan, atau alkohol, rokok, enggak sama sekali. Cuman itu aja sih salah jalannya, salah ngambil kerjaan waktu awal. Sebenarnya sih nggak perlu sampai foto-foto seksi. Tapi ya nggak perlu disesali lah, uangnya juga aku pakai buat hidup aku sendiri, karena kan nggak mau nyusahin orang tua, dipakai buat aku kuliah, buat biayain keluarga juga, buat bantu adik-adik juga kan, semuanya nggak ada penyesalan sih. Tapi sekarang lebih udah maksudnya udah sadar gitu kan, sekarang lebih religius aja. Iya, sekarang pengen sedikit merubah image dikit-dikit. Jadi pokoknya mulai dari 2010 sampai sekarang foto seksi paling gaun-gaun aja, tapi yang body fit kayak gitu. Terus kalau misalnya nge-share foto di media sosial, dipikir-pikir dulu ini kira-kira akan mengundang komentar orang negatif atau enggak, jadi lebih selektif kayak gitu. Terus juga sehari-hari juga kan aku juga jarang main ya, jarang bergaul sama teman-teman, bukannya sombong, karena emang takut ke bawah-bawah hal-hal yang negatif ya. Kalau misalnya pulang syuting, pulang foto ya langsung pulang gitu. Terus setiap hari juga kan emang hobi olahraga, jadi kalau misalnya lagi nggak ada syuting, nggak ada foto, ya hampir tiap hari olahraga. Terus nggak ngerokok, nggak minum. Kalau misalkan teman-teman ada yang minum, ya udah mereka minum aja. Kalau aku minumnya teh tawar aja deh atau susu coklat kayak gitu. Penting nggak penting sih, kalau pentingnya ya buat untuk seorang entertain, buat untuk promo-promo ya, karena menunjang karir juga. Tapi jeleknya ya itu, akhirnya orang kan jadi selalu selalu berpikiran negatif kan, jadi memicu orang untuk selalu ngomong yang nggak baik. Akhirnya kan jadi perang mulut, jadi rame gitu kan. Jadi akhirnya orang tuh jadi iri segala macam, karena kan teman-teman juga banyak tuh yang contoh kecil lah, bukan politik aja ya, misalkan temen nih yang sering nge-share barang-barang mewah segala macem yang terlalu berlebihan, kadang kan itu mengundang iri ya, rasa iri, dengki. Atau nge-share foto makanan, harusnya kita berpikir
sebenarnya banyak orang yang di luaran nggak bisa makan ya. Kadang aku mikir mau share foto makanan, jangan deh, kasihan orang yang misalnya nggak bisa makan ini, malah jadi ada rasa iri, dengki kayak gitu kan. Akhirnya kan sebenarnya jadi lebih banyak mudaratnya ya kayak gitu. Terus nge-share barang-barang mewah kayak gitu sebenarnya nggak penting juga sih, kasihan ya itu, makanya malah jadi mudarat kan, malah jadi yang perempuan-perempuan yang nggak bisa kebeli akhirnya jadi ngelakuin hal-hal yang negatif karena nggak kesampaian. Ya, di internet kan banyak yang akhirnya ngelakuin hal-hal yang di luar kemampuan, karena kan tahu sendiri kalau artis kan honor karena keluar lama gitu kan. Makanya kan suka heran kok entertain kok bisa kebeli ini kok perasaan gue yang berpuluh-puluh tahun perasaan gini-gini aja gitu kan. Ya menurut aku media sosial ya gitu, penting nggak pentingnya banyak mudaratnya itu. Apalagi sekarang politik lagi rame kan, saling menjelek-jelekan kayak gitu, nggak ada hukumnya, jadi kan susah, saking banyaknya orang yang komen ngejudge masalah politik kan, orang nggak bisa langsung dihukum karena saking banyaknya. Nggak tahu, malah nggak pernah dengar. Iya, banyak sih teman-teman yang melakukan itu untuk ini ya, supaya lebih terkenal, supaya terus eksis. Dan aku juga orangnya ya udah terserah lah, kan mereka ini yang penting bukan aku. Tapi aku juga pernah sih melakukan itu, tapi bukan karena aku ingin terkenal, tapi intinya mau bantu orang, mau bantu seseorang supaya ya ada hal lain lah yang nggak bisa aku sebutin. Tapi pada akhirnya aku menyesal karena kan berita itu selamanya jadi ada dan orang ngecapnya akhirnya jadi negatif kan sama aku kayak gitu. Tapi pada akhirnya yang rugi aku sendiri karena berita itu nggak pernah hilang jadinya. Dan ya sekarang jadi kapok, jadinya nggak mau lagi, udah nggak mau deh, karena aku bukan tipe orang yang haus popularitas. Karena dulu terjun di dunia model, dunia artis tuh sebenarnya pure untuk hobi foto sama untuk cari uang. Jadi kalau sekarang terkenal ya itu resiko akibat dari kerjaan aku. Sekarang malah dengan aku sekarang kayak gini terkenal, malah aku ngebatin karena apa ya, hal kecil pun pasti selalu diomongin, mau baik mau buruk pasti aku selalu diomongin gitu. Padahal apa sih di media sosial sekarang semua aku baju tertutup kok, nggak ada yang gimana dan nggak ada aku foto-foto selfie sengaja ngeliatin dada gitu, nggak ada di media sosial aku. Semua foto profesional semua gitu. Tapi ada aja orang yang ngomong yang jelek-jelek gitu. Apalagi sekarang punya cowok yang lebih tua banyak dari aku, orang langsung ngomongnya nyinyir semua. Dikiranya apa gitu? Iya, kiranya piaraan lah apa. Padahal kalau piaraan mah nggak mungkin gue nge-share foto berdua, dan dia pun sama, dia nge-share foto aku berdua. Kalau piaraan pasti kita saling tertutup, disembunyi-sembunyiin, nggak mungkin gue kebuka-buka seperti gitu kan. Kita sama-sama single gitu kan, jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutup. Biasanya untuk ngebedain, biasanya lihat dari judulnya, dari headline-nya, suka agak berlebihan, agak lebay gitu. Aku bedainnya itu ya, bohongan gitu kan. Aku juga sering kan baca-baca berita-berita media online gitu ya. Jadi aku bisa bedainnya dari situ, dari headline-nya. Ya, tolong jangan ngelihat orang hanya dari luarnya aja. Yang kelihatannya tidak baik belum tentu tidak baik. Yang kelihatannya baik malah kelihatannya bukan orang yang baik kayak gitu. Lebih baik mengurusi diri sendiri, karena nanti kan kalau orang yang muslim ya, kalau nanti di akhirat kan yang ditanya amal baik kita, amal buruk kita, bukan amal baik buruk orang lain. Gitu aja sih.